Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada materi berikut, kita akan mengenal Microsoft OneDrive Business. Bagi teman-teman yang pernah menyimpan file internet, pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata upload dan download. Seperti misalnya teman-teman mendownload film, musik, dan lain sebagainya. Atau mengupload gambar atau status, ataupun juga video, baik itu di WhatsApp maupun di YouTube. Nah, dengan Office 365 A1, kita diberikan akses untuk upload file hingga 1 TB, yang pastinya secara gratis. Dan cara kerjanya hampir sama dengan beberapa aplikasi yang sering kita dengar, seperti Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Pada OneDrive Business, kita diberikan hingga 1 TB per organization, 25 TB per site atau group, 15 GB file upload limit, yang artinya kita dapat mengupload file dengan limit 15 GB. Misalnya video kita 2 GB atau 5 GB itu masih bisa diupload. Kemudian dapat diakses hingga 500.000 user. Sehingga di sini OneDrive for Business memberikan kita keluasan untuk membuat, memanage, dan men-share, lalu memberikan akses kapan saja, saling berkolaborasi, dan dapat menyimpan serta mensinkronasi data baik itu di lokal kita maupun di cloud. Jadi, untuk penyimpanan berbasis cloud ini dapat memudahkan kita untuk memanage file secara online dan mensinkronasikan ke dalam device kita, baik itu handphone maupun laptop dan PC. Pada OneDrive Business, kita dapat melakukan beberapa aksi dan sama seperti penyimpanan online pada umumnya. Yang pertama, kita dapat membuat folder baru untuk mengelompokkan file atau berkas yang sudah diupload. Kedua, kita dapat membuat file baru seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Yang ketiga, mengupload folder dari lokal, dan jika sudah membuat folder sebelumnya, kita tidak perlu membuat folder baru pada OneDrive. Artinya kita hanya menguploadnya saja. Kemudian yang keempat, kita dapat mengupload file yang telah dibuat dari lokal dengan tujuan untuk sinkronisasi ataupun backup. Jadi, file yang sudah teman-teman buat di lokal atau di komputer dapat disimpan secara online dan dapat diakses di mana saja selama masih ada internet. Yang terakhir, tentunya kita dapat membagikan hasil upload kepada rekan maupun orang yang ingin kita bagikan. Mari kita bersama-sama praktik menggunakan OneDrive for Business. Untuk menggunakan fitur OneDrive Business, kita dapat mengaksesnya pada office.com, kemudian kita klik menu peluncur paling kiri atas, lalu pilih OneDrive. Maka kita akan diarahkan ke halaman OneDrive for Business. Pada halaman ini, kita dapat melihat dashboard dari OneDrive, di mana kita dapat melihat file yang sudah kita upload sebelumnya. Kemudian kita dapat juga melihat akses dari integrasi OneDrive dengan Microsoft Teams di sebelah kiri. Lalu kita dapat membuat file baru di sini, klik tombol baru. Kita dapat membuat folder, membuat dokumen Word, Excel, PowerPoint, OneNote, form untuk Excel, Visio, dan tautan link. Lalu kita juga dapat mengunggah file dan folder. Kita akan coba buat folder baru. Kita klik baru, kemudian pilih folder, lalu masukkan nama folder, lalu klik buat. Di sini sudah terbuat folder kita, belajar baru. Kita klik. Ya, di dalamnya masih kosong. Kita bisa mengunggah file baru. Kita klik unggah.
kemudian pilih file, lalu kita pilih file yang ingin di-upload. Untuk file yang ingin di-upload, tidak hanya gambar, tapi juga bisa berbentuk dokumen ataupun aplikasi. Di sini sudah terupload, di bagian kanan kita lihat ada centang. Di sini adalah tempat di mana kita dapat melihat progres dari upload, apakah sudah 100% atau belum, dan ataukah berhasil maupun gagal. Di sini sudah tampil file yang sudah kita upload. Kita akan coba upload folder yang sudah kita buat di komputer lokal. Kita klik unggah, pilih folder, lalu pilih folder yang ingin kita upload. Misalnya di sini saya menggunakan untitled folder 3, kita unggah, kemudian klik unggah. Atau jika tidak tampil juga, kita dapat tarik folder ke dalam OneDrive. Seperti pada gambar yang ada bentuk garis-garis. Nah, di sini sudah terupload folder kita. Kemudian kita juga dapat membuat file baru. Kita akan coba salah satu dari dokumen yang ada di sini. Kita pilih Word, dokumen Word. Lalu kita akan isi dokumennya sedikit. Kemudian kita kasih nama di bagian atas. Oke, sekarang sudah tersimpan. Kita akan coba close. Jadi, pada dasarnya kita dapat mengelompokkan dokumen yang sudah kita upload atau yang kita buat, kemudian juga kita dapat menguploadnya. Yang terakhir, kita dapat mendownloadnya, satuan maupun sekaligus. Jika sekaligus, kita bisa klik tombol centang bagian atas, maka akan tercentang semua. Sedangkan, ketika kita mencentang salah satu, maka yang terdownload hanya satu. Di sini, di bagian atas, kita dapat mengunduh, menghapus, mengubah nama, salin tautan, ataupun membagikannya ke orang lain. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.